Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Umroh reguler Star Jakarta, estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024, start from 25,5 juta, DP 5 juta, 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti prses umroh. Hubungi 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus andal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ada, kok ngeblur. Ada kabar nih ya, ada kabar dari Forkom Alawiyin. Alhamdulillah. Ini salah satu langkah istimewa untuk sedikit usaha mengakhiri polemik nasab. Jadi Forkom Alawiyin sudah melayangkan somasi ketiganya. Ya, ini kita baca dulu ya, kita baca nih. Dari Forkom Alawiyin Indonesia nomor 03 garis miring FAI garis miring 23 garis miring Romawi 7 garis miring 2024. Perihal somasi ketiga, penghentian penyebaran kebencian dan provokasi sara. Kepada yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan belum ada tanda-tanda mereka mereda, malah semakin membuat perpecahan dan telah terjadi gesekan di tingkat akar rumput, dilatar belakangnya oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang penuh syubhat dengan judul Menakar Kesaksian Nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Sejatinya tesis tersebut telah beliau batalkan secara implisit dengan 2 poin penting seperti yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. 1. Dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN, Kiai Haji Imaduddin Utsman mengatakan bahwa dalam membuat karya tulis, beliau lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah, karena framing, asumsi, dan stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pikirannya. Ya itu peneliti tolol begitu memang. Bisa ada kesimpulan di awal. Itu tolol udah. Dan pengikutnya ya tolol. 2. Pernyataan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, walaupun seluruh nasabah dunia mensahihkan nasabah Alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Nah itu juga merasa yang paling nasabah, merasa ulama yang paling berilmu di dunia nggak ada. Tuh, tadi kita udah bahas tuh ya. Saya Jumat aja diomongin. Saya Jumat ya. Gue lanjutin baca deh ini ya. Dengan 2 poin ini maka perdebatan ilmu telah selesai karena tidak ilmiah dan motifnya bukan mencari kebenaran tetapi pembenaran. Dalam Islam, menisbatkan seseorang ke selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Sebagai sesama saudara muslim, kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasihati, dan berlaku adil demi kedamaian dan maslahat yang lebih besar. Sosialisasi kebencian dan provokasi sara yang dilakukan oleh saudara Imaduddin Utsman dengan menyamakan Alawi bermodus sama dengan gerakan Yahudi Zionis adalah fitnah yang sangat keji. Justru sebaliknya, saudara Imaduddin lah menjadi pemecah belah umat dengan rasisme dan kebencian.
Disadari atau tidak, saudara Imaduddin dan kelompoknya telah menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam, musuh-musuh persatuan, dan menjalankan misi Zionisme internasional. Lu ya dipecah belah gitu, menuduh, memfitnah, dan itu alhamdulillah kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya juga ya. Video-video Imaduddin, komentar-komentar netizennya Imaduddin yang memecah belah. Kita lanjutin baca dulu nih. Dengan somasi ketiga ini kami mengharapkan Anda segera meminta maaf secara resmi dan terbuka selambat-lambatnya 1 minggu setelah somasi ini diterima, dipublish paling sedikit 3 media mainstream dengan substansi permintaan maaf, menghentikan segala bentuk penyebaran kebencian dan provokasi permusuhan sara, karena semua itu adalah kejahatan. Ya, 1 minggu. Jadi siap-siap lu Iman. 1 minggu lu dan kelompok lu nggak minta maaf. Siap-siap. Udah bagus ini bagus. Gua lanjutin baca dulu. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh jalur hukum. Ini bukan permasalahan nasab semata, tetapi tercederainya kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa, di mana ada satu kelompok secara demonstratif menyuarakan kebencian hari per hari, jam per jam, dan tidak tersentuh hukum. Persaudaraan Islam di atas nasab, ujaran kebencian, provokasi permusuhan sara, fitnah, dan adu domba umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan isu nasab adalah sebuah kejahatan yang tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Demikian somasi ini kami sampaikan. Mohon untuk dimengerti sebaik-baiknya, segera ditanggapi dan menjadi perhatian. Mohon kerjasama dan itikat baiknya dalam menciptakan suasana damai penuh persaudaraan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tangerang Selatan, Rabu 24 Juli 2024. Hormat kami, Forkom Alawiyin Indonesia. Tembusan. Wakil Presiden Republik Indonesia 1, Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia 2, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI 3, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Kabareskrim 4, Majelis Ulama Indonesia 5, Forum Kerukunan Umat Bersama Provinsi Banten FKUB. Oke, siap. Jadi udah, dan termasuk kita udah kirim ke WhatsApp pribadinya si Imat ya. Ini udah kita kirim ke WhatsApp pribadinya si Imat, nomornya masih kita rahasiakan, udah. Jadi somasi ini dan ini tembusan-tembusannya, yang pertama ke Imat ya, yang kedua ini Wakil Presiden, yang ini ke Ketua DPD RI, yang ini ke Kabareskrim, yang ini ke MUI ya. Ya, jadi ini juga ke Imat sudah. Jadi ini alhamdulillah guys ya, jadi langkah hukum yang keren, supaya nggak cuma di media sosial aja. Bola liar kalau di media sosial, masing-masing bisa ngomong, bisa komentar, bisa ini. Sementara negara kita negara hukum, dan dengan adanya somasi ketiga ini udah cukup somasinya, maka langkah hukum berikutnya sudah bisa ke tahap pelaporan. Dan gua rasa kalau memang bukti-buktinya kuat, dan memang kuat bukti-buktinya, dengan bukti-bukti yang kuat dan ada saksi ahli di situ. Alhamdulillah, Dr. Abdul Khair Ramadan kemarin sudah berkomentar, dan ada beberapa saksi ahli yang kami siapkan ya, beberapa ahli yang kami siapkan untuk menguatkan pelaporan kami, karena memang sudah ada dugaan penyebaran kebencian ya, dengan sara, itu sudah ada. Dengan memecah belah itu berpotensi memecah belah, dan memang sudah terjadi pecah belah itu, makin lebih kuat lagi. Maka langkah hukum ini menjadi sebuah langkah yang sangat-sangat bagus dan bijaksana untuk mengakhiri polemik nasab ini. Kalau memang Imaduddin Usman merasa ilmiah, ya itu tadi lah, gimana mau disebut ilmiah gitu. Ya, Dr. Abdul Khair Ramadan dan Bang Fatur aja kemarin udah ngomong itu bukan tesis, itu clipping. Clipping. Bahkan bentar lagi kita akan mau bahas itu. Ternyata Imaduddin Usman ini plagiator juga ya. Plagiator ternyata. Cuman kopas, apalagi kalau dengan bukti itu makin kuat kita buktinya. Jadi buat kalian yang pengikut Imaduddin Usman, kalian silakan berkomentar macam-macam, karena itu juga akan menjadi tambahan bukti bahwasanya komentar-komentar rasis kalian itu ditimbulkan akibat perbuatannya si Imat. Ya, itu komentar kalian itu akibat dari perbuatan si Imat. Gue masih ingat sidang Habib Bahar waktu itu di Bandung. Ya, komentar-komentar itu terhitung juga sebagai bukti. Ya, telah bikin gaduh itu. Jadi gitu aja. Bersiaplah Imat.
seminggu setelah tanggal 24 ini ya, 25 berarti ya, bulan Agustus, tim hukum Forkom Malawiyin sudah menyiapkan bukti-buktinya, video-videonya Imad, ahli, dan yang paling utama adalah Imad sudah disomasi dan tidak mengindahkan, sehingga sudah layak untuk dilaporkan. Bersiaplah kalian. Oke, gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mikir dulu ya, mulai mikir. Bagus kita ketemu di hukum. Hukum adalah panglima tertinggi. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh, terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.